Pemirsa, program prioritas nasional makan bergizi gratis atau MBG tengah memasuki fase krusial. Guna memastikan program berjalan akuntabel, higienis, dan tepat sasaran, Badan Gizi Nasional mengambil langkah berani dengan menarik rem darurat selama masa libur sekolah. Kita dukung Bapak Prabowo. Gelombang massa yang memadati kawasan Patung Kuda Jakarta hingga beberapa daerah di Indonesia ini bukanlah bentuk protes penolakan. Sebaliknya, ribuan elemen masyarakat mulai dari petani hingga pekerja lokal turun ke jalan demi memberikan suaka moral bagi keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Bagi petani, peternak, pelaku UMKM, dan pekerja dapur, keberlanjutan program MBG memiliki dampak langsung terhadap pendapatan dan rantai ekonomi lokal. Adalah kawan-kawan yang ada di lapangan hari ini, petani, pedagang ini sangat terbantu, sangat secara ekonomi meningkat, secara pendapatan juga meningkat dengan penetapan harga gabah, penetapan harga jagung, dan penyerapan hasil panennya ke MBG. Dan pedagang juga hari ini merasakan adalah stabilitas harga barang yang ada di pasar begitu. Ya, MBG kan berkesinambungan dengan pertanian, penyerapan hasil panen yang dulu kubis mungkin tidak laku, hari ini sangat laku. Boleh kawan-kawan cek ke Magelang, ke beberapa daerah yang dulu tidak laku, hari ini laku, terserap. Bidang peternakan juga begitu, bidang buah-buahan, perkebunan juga begitu, terserap dengan MBG. Jadi sangat-sangat bersyukur hari ini kita punya program yang betul-betul menyentuh, yaitu masyarakat yang ada di desa-desa begitu. MBG, ribuan MBG yang sudah ada di mana-mana tentunya akan membantu pedagang. Karena dengan adanya MBG, apabila MBG bisa berbelanja ke pasar, itu dampak besar itu mensejahterakan pedagang. Jadi pedagang itu akan tersenyum, berangkat dari pagi, pulang siang, mereka akan tersenyum karena mendapatkan keuntungan yang lebih dari program MBG. Masyarakat pun sadar, program besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini tengah menghadapi ujian berat. Kasus keracunan pangan di sejumlah daerah, ditambah operasi pembersihan internal dari oknum pejabat BGN yang korup, memaksa BGN mengambil langkah drastis. Tepat pertanggal 19 Juni 2026, Badan Gizi Nasional menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menghentikan sementara operasional dan insentif harian Rp6 juta per dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama masa libur sekolah. Langkah penonaktifan sementara ini dinilai menjadi momentum paling logis. Saat ruang kelas kosong selama libur sekolah, manajemen dapur diistirahatkan agar tidak terjadi pemborosan pangan atau food waste, sekaligus menutup celah kebocoran anggaran negara. Kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari, walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Dan
Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4.560 juta, lumayan angkanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan. Kami melakukan refocusing penerima manfaat. Kebijakan taktis melalui rem darurat surat edaran nomor 12 tahun 2026 ini memanfaatkan waktu 21 hari masa libur sekolah secara optimal. Langkah penghematan operasional SPPG ini berhasil menyelamatkan kas negara sebesar 3,4 triliun rupiah dari potensi pemborosan anggaran yang tidak produktif selama siswa berlibur. Dana efisiensi sebesar 3,4 triliun rupiah tersebut langsung dialokasikan ulang ke dalam 3 pilar pembenahan sistemik. Pertama, standarisasi higienitas untuk mencegah keracunan pangan. Kedua, digitalisasi pengadaan vendor demi sistem bebas korupsi. Dan ketiga, perluasan infrastruktur dapur SPPG baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Otoritas Badan Gizi Nasional menegaskan, masa jeda ini adalah operasi pembersihan total untuk membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh dan transparan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Mulai dari penguatan pengawasan, digitalisasi tata kelola, peningkatan partisipasi publik, hingga mendorong hadirnya payung hukum yang lebih kuat agar program memiliki kepastian dan keberlanjutan jangka panjang. BGN untuk melakukan istilahnya efisiensi ya terhadap penggunaan anggaran dikaitkan dengan pelaksanaan libur sekolah, itu sebenarnya satu langkah yang tepat, di mana kemudian setidaknya 3 hal yang perlu ditekankan di situ. Pertama, ya pembenahan mengenai tata kelola operasional, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan efisiensi sumber daya. Kemudian yang keempat tentu berkaitan dengan ketiga ya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya partisipasi publik itu. Nah, jadinya masyarakat itu bisa ikut serta di dalam melakukan pengawasan. Nah, itu intinya itu. Nah, hingga masa libur sekolah ini dilakukan untuk pembenahan menyeluruh terkait dengan tata kelola, terkait dengan pengawasan, terkait dengan evaluasi dan persoalan-persoalan yang muncul pada saat pelaksanaan pelayanan MPG itu dilaksanakan. Karena apa? Karena layanan MPG tidak hanya untuk anak sekolah sebenarnya, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah rem darurat yang diambil oleh Badan Gizi Nasional membuktikan bahwa keberlanjutan sebuah program besar tidak hanya bertumpu pada kecepatan eksekusi, tetapi juga pada ketegasan dalam mengevaluasi diri. Pemirsa, pasca kasus korupsi yang menjerat ex-pejabat Badan Gizi Nasional terkait tata kelola makan bergizi gratis menimbulkan sorotan publik terhadap kinerja dan transparansi dari lembaga Badan Gizi Nasional. Merespon hal tersebut, Badan Gizi Nasional bertindak cepat dengan melakukan pembenahan, memanfaatkan masa libur sekolah. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, yakni audit secara total, efisiensi anggaran, dan penguatan sistem pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Upaya-upaya tersebut dilakukan menjadi bukti nyata bagi Badan Gizi Nasional untuk membenah diri agar program makan bergizi nasional dapat berlanjut secara berkelanjutan dan menyasar kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Laporan Niken Cahyadi, Hairudin, Jakarta, Garuda TV.